Hai sahabat Mamas, selamat malam. Perkenalkan, saya Mary. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan salah satu ketua bidang di Paroki Salib Suci. Nah, ketua bidangnya siapa? Ketua bidang Formasio, sahabat Mawas. Kita langsung kenalan yuk dengan Bapak Ignatius Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mary, apa kabar? Puji Tuhan baik. Pak Dedi bagaimana? Meskipun cuaca ini akhir-akhir ini sering hujan, tapi saya masih tetap bersemangat untuk pelayanan di gereja. Wah, luar biasa ya. Nah, sahabat Mawas, biasanya Pak Dedi ini di kalangan orang muda Katolik ini disebut dengan Pak D, dipanggil dengan sebutan Pak D. Jadi, kok Mary langsung manggilnya Pak D, apakah boleh Pak D? Oh siap. Siap ya Pak D ya. Terdengar akrab gitu ya. Lebih akrab. Iya. Baik Pak D, langsung kalau misalnya kita masuk ke pertanyaan pertama, bagaimana Pak D? Silakan Mary. Baik, nah gini Pak D. Kan Pak D ini merupakan ketua bidang Formasio. Kalau menurut Pak D sendiri, pandangan Pak D nih, menurut hal tugas yang diemban sebagai ketua bidang Formasio ini bagaimana Pak D? Begini Mary, Formasio itu adalah bahasa lainnya adalah pembinaan. Jadi bidang Formasio adalah bidang pembinaan yang meliputi pembinaan anak-anak, remaja, orang muda, keluarga, dan terakhir lansia. Dalam Kusupan Surabaya hari ini juga ada lagi pembinaan bidang difabel. Jadi mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi itu adalah bidang-bidang yang akan dikelola oleh bidang Formasio, di mana di dalamnya kita semua akan bersinergi antara seksi BIA, seksi Rekat, seksi OMK, seksi keluarga dan lansia bersinergi untuk hidup menggereja sesuai dengan panca tugas gereja. Begitu Mary. Iya Pak D, jadi mengemban semuanya ya Pak D, dari yang biak hingga yang lansia. Betul Mary. Mengapa demikian? Karena gereja tidak bisa lepas seluruh umatnya itu terdiri dari kelima aspek tersebut. Jadi kita tidak bisa melepaskan pendampingan atau pembinaan yang terus-menerus. Atau dalam bahasa khusus adalah bernama pembinaan yang berkesinambungan. Atau sustainability. Kita tidak bisa membina secara sepotong-sepotong atau parsial. Kita membinanya harus secara berkesinambungan antara bidang satu dengan bidang yang lainnya secara berjenjang. Ini sinergi inilah yang dibutuhkan agar umat kita betul-betul memahami dan menghayati hidup sebagai murid-murid Kristus. Wah, luar biasa ya sahabat Mawas ya. Baik Pak D, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Pak D peran yang diharapkan agar tujuan dan program tersebut tercapai dengan baik? Seperti yang saya katakan di awal tadi, dibutuhkan kerjasama antar semua bidang. Antara bidang sumber, bidang kerasulan khusus, kerasulan umum, dan Formasio. Kita harus bersinergi bersama dalam hidup menggereja ini. Termasuk di dalamnya ada BGKP, DPH, Romo Kepala Paroki, Romo Rekan. Kita semuanya bersinergi untuk membuat persekutuan murid-murid Kristus itu berjalan dengan optimum. Karena spirit dasar dari Formasio ini adalah bagaimana kita mengelola umat yang terdiri dari anak-anak, remaja, orang muda, keluarga, dan juga lansia. Begitu Mary. Betul, nah tadi kalau barusan Pak D menyebut anak-anak dan orang muda ya. Betul, Pak D ya? Iya. Kita tahu kan Pak D di Paroki Salib Suci ini tentunya harus ada regenerasi ya Pak D ya? Betul, iya. Kalau menurut Pak D sendiri, pendapat Pak D tentang fungsi peran kaum muda Katolik dalam mewujudkan program kerja gereja pada umumnya dan khususnya untuk umat Paroki Salib Suci itu bagaimana Pak D? Diperlukan suatu tindakan atau program kerja yang strategis. Bagaimana kita membina anak-anak kita, remaja kita, dan orang muda kita. Mengapa demikian? Karena mereka adalah pilar-pilar pengganti atau generasi-generasi penerus gereja yang harus kita maintain, harus kita dampingi agar mereka mengerti apa panca tugas gereja, bagaimana wujud pelayanan yang real di dalam masyarakat atau di dalam umat gereja, dan tentunya nantinya lagi kita sesuaikan dengan arah dasar Keuskupan Surabaya, di mana arah dasar Keuskupan Surabaya ini selain untuk pengelolaan umat, arah dasar Keuskupan Surabaya juga menuju kepada masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana kita sebagai umat Katolik mampu menggarami
masyarakat Indonesia dalam hidup berkebangsaan, dalam hidup yang lebih real seperti yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto pada saat itu, yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Begitu, Mary. Tentunya setuju ya Pak Dea, 100% Katolik, 100% Indonesia. Siap. Seperti yang kita tahu Pak De, dalam membimbing kaum muda Katolik, tentunya di setiap program ini dibutuhkan kesabaran karena berhadapan dengan calon masa depan gereja. Menurut Pak De nih, pendapat Pak De, dalam hal ini bagaimana itu bisa diakomodir Pak De? Mary, tidak hanya kesabaran yang dibutuhkan untuk mendampingi kaum muda Katolik, juga dibutuhkan ketekunan dan semangat yang kuat untuk mendampingi mereka. Mengapa? Karena hari ini, di era milenial semacam ini, orang-orang muda begitu banyak yang lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya hedonis, hura-hura, Duniawi ya Pak De? hal yang sifatnya duniawi, sangat-sangat terjadi. Mereka jauh lebih senang berkumpul bersama teman-temannya di kafe, kemudian di warung kopi, atau nge-mall. Nah, dunia ini sangat menjadi kompetitor bagi kehidupan menggereja kita. Jadi, selain kesabaran yang penuh untuk mendampingi mereka, juga dibutuhkan ketekunan dan semangat yang sangat kuat agar kita bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka dalam masa muda mereka, tapi juga kehidupan menggerejanya dapat terisikan oleh hal-hal yang positif, sehingga berguna bagi gereja tentunya. Seperti itu, Mary. Betul ya Pak De, tentunya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya Pak De? Betul, betul. Betul sekali. Dan Pak De, di komunikasi sosial ini dalam karyanya ini kan diwujudkan dengan kegiatan pembuatan majalah Mawas. Nah, tapi Pak De, dalam perkembangannya ini, tentunya dalam perkembangan situasi yang sekarang ini Pak De, menuntut adanya perkembangan dengan sarana media yang lebih up to date. Sehingga sekarang bermetamorfosa menjadi Mawas TV. Apa harapan Pak De nih terhadap media Mawas TV ini dan bagaimana komunikasi sosial bisa bersinergi melibatkan kaum muda gereja? Gereja Katolik pada era milenial saat ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi. Yang artinya orang-orang muda kita selalu berkecimpung dalam hidup dengan gadget mereka, dengan dunia broadcasting mereka, dengan podcast mereka dan sebagainya. Artinya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Komsos itu sangatlah strategik menurut saya. Jadi apa yang dilakukan oleh Komsos baik itu di Keuskupan maupun di Paroki Salib Suci ini adalah bentuk strategik untuk menampung aspirasi kaum muda kita. Bagaimana kebutuhan orang-orang muda, hobi mereka terhadap dunia broadcasting tersalurkan. Dan ini yang saya katakan, inilah sinergi yang konkret antara komunikasi sosial dengan orang muda Katolik. Dan itu sangat worth it, menurut saya seperti itu. Sehingga ada dua hal yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah mereka mempunyai keahlian atau keterampilan dalam dunia broadcasting. Yang berikutnya adalah kehidupan menggerejanya pun akan terpenuhi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kita melakukan syuting tentang bagaimana mengelola kehidupan menggereja, juga untuk misa kita melakukan broadcasting tentang misa dan sebagainya. Itu adalah wujud konkret sinergi antara seksi komunikasi sosial dengan seksi orang muda Katolik Paroki Salib Suci. Betul Pak De, Mary setuju sekali Pak De, kalau Mawas TV ini merupakan salah satu wadah ya Pak De, sebagai strategi dari komunikasi sosial ini untuk menyalurkan aspirasi kaum muda. Betul, betul Mary, betul. Iya Pak De, dan tentunya kami berharap tata kelola Mawas TV ini lebih profesional dan transparan. Maka dari itu tentu komunikasi sosial berharap dukungan penuh nih untuk itu Pak De. Di antaranya pengaruh Bapak Ketua Bidang untuk mengajak para Ketua Bidang yang lain bersinergi dengan mensubscribe channel Mawas TV. Dan tentunya like dan share dong Pak De. Siap laksanakan Mary. Siap laksanakan. Baik Pak De, di akhir ini Mary dan tentunya sahabat Mawas ingin meminta pandangan umum dan ajakan Pak Denny untuk umat agar dapat bersinergi bersama menuju iman yang dewasa dan tangguh untuk menebar kasih di tengah masyarakat. Silakan Pak De. Umat Paroki Salib Suci yang terkasih,
Dalam kehidupan kita menggereja tentunya banyak hal yang melandasi. Banyak hal yang tentunya akan bisa kita pakai sebagai landasan dalam berpikir, bertingkah laku, dan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Umat Allah yang terkasih, pesiaran hidup kita di dunia masih panjang dan penuh dengan dinamika. Salah satu hal yang perlu kita pikirkan secara serius adalah melakukan pembinaan kepada anak-anak kita, remaja kita, orang muda kita. Sebab mereka adalah pewaris-pewaris masa depan gereja. Untuk itu, mari kita lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh akal budi, dan juga penuh sukacita dalam hidup menggereja. Wah, Mary setuju sekali Pak D. Kita harus sepenuh hati, sepenuh akal budi, dan penuh sukacita dalam hidup menggereja. Ya sahabat Mawas, luar biasa ya perbincangan kita hari ini dengan Ketua Bidang Formasio. Kita hari ini mendapatkan banyak sekali informasi dan tentunya wawasan kita semakin terbuka tentang hidup menggereja. Sekian perbincangan santai kita dengan Bapak Ignatius Dadi, Ketua Bidang Formasio. Dan jangan lupa sahabat Mawas untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan tentunya tekan tombol lonceng agar sahabat Mawas dapat notifikasi video terbaru dari channel Mawas TV. Selamat malam, sampai jumpa, dan Tuhan memberkati.